pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema optimasi fitur promosi di payment bersama narasumber Yeremi Sihombing. Bagaimana sih caranya mengoptimasi fitur promosi di payment? Yuk kita simak di video kali ini. Benar Pak, karena untuk melakukan pembayaran ShopeePay, pembayaran dilakukan dari handphone, dari aplikasi Shopee. Kalau misalnya Shopee di web browser, itu biasanya hanya untuk mengecek transaksinya saja untuk merchant ya Bapak ya, Pak Luki ya. Baik, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian semua sudah terdaftar sebagai mitra Shopee, tapi outletnya Bapak Ibu adalah outlet makanan, boleh tetap mendaftar, boleh diisi apabila Bapak Ibu outletnya adalah outlet makanan ya. Kalau misalnya F&B boleh, tapi kalau misalnya outletnya bukan outlet makanan dan sudah terdaftar mitra Shopee, tidak perlu mendaftar lagi. Oh, jadi kalau toko online sudah tidak perlu mendaftar lagi? Kalau misalnya dia memang toko online dan tidak memiliki offline outlet nih Mbak Fiana, dia tidak memiliki toko fisik, nggak apa-apa, nggak usah isi formulirnya. Karena kan kalau ShopeePay ini memang khusus untuk alat pembayaran di toko offline dari teman-teman sekalian kan. Jadi apabila tokonya memang toko online saja, tidak usah. Waduh, bahasa sales nih omongannya. Enggak dong. Kebetulan saya mulutnya juga nggak manis-manis banget kan Pak. Jadi kan yang ada saya bilang nih. Tapi memang untuk saat ini teman-teman UMKM, program-program kami ataupun program-program uang elektronik lain ya sebenarnya ya seperti biasa ada di nominal segitu sih Pak. Kenapa? Karena memang biasa sih harganya di antara 3.000 sampai 5.000. Tapi memang ada juga beberapa UMKM, teman-teman UMKM yang di kerajinan misalnya atau misalnya kain atau misalnya emas segala macam, memang biasanya tidak masuk sih untuk nominal cashback-nya kurang nendang Pak. Tapi memang untuk secara general karena mayoritas teman-teman UMKM harga makanannya di nominal biasa mungkin 10 sampai 50.000 misalnya ya, atau enggak 100.000, itu biasanya masih lumayan kerasa sih Pak, kira-kira seperti itu. Untuk ShopeePay di aplikasi Shopee sebenarnya bisa juga digunakan untuk ShopeePay merchant, karena nanti ketika kita buat merchant kita akan tambahkan tuh satu fitur, satu portal untuk ya, Ibu bisa klik nanti bisa keluar tuh nama merchantnya apa. Tapi terkadang merchant kita merasa itu terlalu karena kan Shopee itu banyak layanannya ya Bapak Ibu ya, bisa belanja, terus bisa jadi seller, bisa jadi merchant juga. Nah jadi kita buatkan sekarang satu aplikasi khusus, namanya adalah ShopeePay Merchant. Sekali lagi namanya adalah ShopeePay Merchant, bisa di-download di iOS ataupun di Android. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah menjadi merchant, Bapak Ibu bisa download aplikasi ShopeePay Merchant saja. Jadi hanya terfokus untuk ShopeePay-nya saja. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi mungkin tadi yang sempat disinggung Mbak Indri, mungkin perbedaannya kalau misalnya cashback dan diskon adalah, kalau diskon kan potongan harga ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila nanti customer belanja, dia langsung masukkan harga yang sudah terpotong Bapak Ibu. Tapi itu tidak kita berlakukan di ShopeePay, karena yang berlaku adalah cashback. Kalau cashback berarti dia bayar dulu sesuai nominalnya berapa, lalu didapatkanlah cashback, nominal uang yang dia dapat sesuai dengan promonya berapa. Nah jadi apabila misalnya cashbacknya 30% sampai dengan Rp5.000, nanti kalau misalnya Bapak Ibu harganya Rp15.000, tetap yang Bapak Ibu terima adalah Rp15.000 karena cashback itu disubsidi dari ShopeePay. Jadi tidak dibebankan kepada merchant, gitu kira-kira. Oke, boleh. Wah, pertanyaan bagus nih, Pak. Boleh saya mungkin demokan sebentar ya. Saya coba cari filenya dulu. Oke, jadi yang seperti tadi saya sempat bilang, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu kan sudah join di platform Zoom ya, dan juga bisa dari YouTube, pasti bisalah mengoperasikan Excel atau misalnya dari email. Biasa laporannya kan kita email secara harian, biasa tuh masuknya jam 12 malam. Nah ini kebetulan merchant name ataupun nama merchantnya saya buatnya XXX. Ini adalah karena dia adalah merchant asli, jadi saya akseskan namanya untuk kerahasiaan data.
Tapi secara report nanti modelnya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti misalnya nih kelihatan transaksinya berapa. Ini juga nanti bisa bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, transaksinya berapa akan kelihatan. Nanti apabila misalnya ada fee ataupun MDR dipotongnya berapa. Dan nanti yang akan kita transfer uangnya berapa setelah dipotong MDR. Ini semua akan jelas tertulis di sini secara transparan. Dan akan di bawah juga akan dikalkulasikan Bapak Ibu totalnya berapa dalam hari itu, yang dipotong totalnya berapa, dan yang akan kita transfer nominalnya berapa. Misalnya 618.200, setelah dikenakan MDR 0,7%, 4.324, jadi yang kita settle adalah 613.876 rupiah. Ini akan secara transparan Bapak Ibu terima. Selain itu, ini kan dari email ya Bapak Ibu ya, bisa di-download bentuknya Excel. Dan yang selanjutnya, tadi kalau misalnya Bapak sempat nonton videonya, itu juga bisa lihat dari aplikasi. That's why nanti Bapak Ibu ketika sudah daftar, kita kirimkan barangnya, akan bisa download aplikasi Shopee Pay Merchant. Nanti di situ bisa lihat secara real time, secara langsung. Yang sudah masuk nih berapa nih? Kalau misalnya ada uang yang masuk, ada yang bayar nih Bapak Ibu. Habis itu masuk, nanti akan langsung muncul notifikasinya. Biasa kan kalau notifikasi Shopee sangat ini ya Bu ya, ear catching ya. Shopee, biasa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah akan langsung muncul notifikasi seperti itu. Terus nanti itu ada notifikasi bahwa pembayaran telah diterima sebesar berapa. Nah seperti itu. Oke. Jadi ada dua, dari email sama dari aplikasi. Oke, berarti itu tergantung settingan kita mau minta harian atau bulanan atau memang dari Shopee Pay-nya pasti kirim per hari gitu, Mas? Ya, jadi memang default modelnya harian, Mbak Friana. Jadi setiap hari dari sisi merchant akan dapat. Tapi mungkin dari sisi saya, biasa sih seller kalau misalnya buka akun pasti cukup satu akun ya. Tapi kan ada berbagai macam fitur yang bisa dimanfaatkan, misalnya fitur iklan dan segala macam. Nah itu mungkin kalau misalnya Mbak Dini pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut, besok kita ada PIC Shopee juga yang akan ada di grup sesi tanya jawab di Telegram besok ya Mbak ya. Ya dari sisi Mbak Dini apakah sudah berhasil mendaftarkan ini ya akun banknya? Ya. Kalau transfer saldo ke nomor lain bisa, tapi kalau misalkan bank itu belum. Oke, Nah nanti kalau misalnya memang ada kendala seperti ini, boleh banget Mbak di screenshot, lalu nanti bisa dihubungi ke CS kita, ada 24 jam di 15.427, nanti boleh langsung disampaikan di sana, akan dibantu ya Mbak ya terkait masalah transfer banknya ya. Tapi biasanya apa sih Mas kendalanya kalau seperti itu? Jujur nih kalau saya pribadi ya, kalau misalnya kebetulan nih kalau kita di Shopee ada dapat saldo Shopee Pay ini, nah biasanya tuh kan saya langsung cairin tuh ke bank ya. Sejauh ini sih belum ada masalah ya Mbak ya, tapi mungkin kalau misalnya banknya memang biasa sih yang lancar itu pasti BCA atau misalnya Mandiri atau bank-bank Himbara itu biasanya pasti lancar. Kalaupun misalnya ada error, biasanya ada data yang tidak sama atau misalnya belum verifikasi data, belum di-approve. That's why ada beberapa kendala seperti itu gitu. Ya, untuk merchant sendiri, jadi memang untuk biaya MDR merchant discount rate yang tadi saya sempat singgung itu ada di 0,7% per transaksi, itu sudah include 10% PPN ya Pak ya. Jadi dari sisi kita nanti akan bantu untuk bayarkan. Dari sisi Bapak hanya perlu melampirkan faktur pajaknya nanti apabila memang Bapak adalah lembaganya adalah PT seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya perorangan biasanya jarang. Tapi kalau misalnya Bapak akan nanti daftar sebagai perusahaan ataupun badan hukum, biasanya ada hitung-hitungannya. Tapi 0,7% tadi pun sudah termasuk PPN 10% sebenarnya. Jadi murah banget nih Pak. Gitu. Oke. Pak, tentu saja tidak perlu bergabung dengan marketplace Shopee dulu. Jadi tidak perlu buka toko dulu di Shopee. Apabila memang Bapak mau langsung punya toko offline, Bapak punya toko fisik, dan mau langsung daftar Shopee Pay untuk menerima pembayaran secara non tunai, boleh banget Pak langsung diisi tadi form yang ada di sana. Itu saya jualan mulu nih ya Mbak ya. Boleh langsung diisi Pak, jadi nggak perlu join dulu. Kalau misalnya Bapak ternyata outletnya outlet makanan, jualan makanan, boleh gabung juga sama Shopee Food Pak.
Baik Pak, fitur pengembalian dana memang di aplikasi kita nanti hanya berlaku selama 1 hari Pak, di hari yang sama. Setelah itu dari sisi merchant juga tidak bisa lagi melakukan pengembalian dana. Jadi di aplikasi Shopee Pay Merchant nanti apabila memang merchant sudah mendownload, nanti fitur itu akan ada misalnya per transaksi apabila diklik fiturnya ataupun tombolnya akan hadir selama 24 jam saja. Atau mungkin saya lupa 6 jam atau 24 jam, nanti saya akan pastikan lagi. Setelah itu tidak bisa lagi dilakukan pengembalian dana. Jadi apabila nanti sudah dilakukan pengembalian dana, di hari itu sudah langsung pencet, akan langsung otomatis masuk uangnya ke customer lagi, seperti itu Pak. Tapi setelah itu tidak bisa lagi, dan nanti ketika ditransfer pun akan ditransfer sesuai dengan yang ada di hari akhir, gitu Pak. Tapi biasa sih memang kita selalu mengedukasi teman-teman merchant kita untuk pastikan di kasir agar tidak terjadi kesalahan input harga segala macam, supaya nanti customer ketika ngasih pun udah harga yang benar. Jadi bisa kita selalu edukasi ke kasir sih Pak biasanya agar tetap teliti gitu. Jadi memang untuk beberapa lokasi di Indonesia kita belum punya dedicated team ataupun tim yang standby di sana. Tetapi tenang, karena kita punya biasanya apabila memang tidak ada tim di sana, nanti saya coba cek ya Bu ya, apakah di Sumbawa sudah ada tim kita atau belum. Tapi memang kalau misalnya belum, kita biasa akan lakukan pengiriman lewat logistik. Nanti kalau misalnya sudah sampai, kita bisa bantu training sampai bisa secara online dari video. Nah, jadi nanti bisa diajarkan secara live juga dari video ketika barangnya sudah sampai. Kita akan konfirmasi. Apabila memang lokasinya tidak ada tim Shopee Pay yang hadir di sana. Nanti saya akan coba cek, PR saya ada cek untuk di Sumbawa sudah ada atau belum ya Bu ya. I see. Boleh kalau misalnya memang rekeningnya adalah BCA Ekspresi yang mana tidak memiliki buku tabungan. Yang pertama Bu boleh dilakukan adalah screenshot dari M-Banking apabila memang punya M-Banking BCA. Apabila tidak, boleh foto buku kartu tahapan ekspresi BCA-nya. Biasa kan ada namanya tuh Bu. Boleh aja difoto lalu diupload juga di situ, nggak apa-apa Bu. Nanti apabila memang ada kesulitan, Ibu kan sudah taruh nomor ya. Nomor di formulir itu kita akan bantu untuk approach ataupun kita akan bantu chat Ibu untuk kita pandu sampai bisa. Ya, jadi Bapak untuk saat ini memang program 30% kita sudah berjalan selama setahun Pak. Di tahun lalu di 60%, di tahun ini 30%. Dan sampai dengan nanti Desember 2020 masih akan terus berjalan Pak di 30%. Setelahnya di bulan Januari 2021 kita akan hadir dengan promo baru, skema baru yang pasti lebih segar Bapak. Jadi nanti bisa ditunggu. Tadi saya sempat singgung Instagramnya ShopeePay_ID karena kita akan selalu kasih info di situ. Nanti promonya apa memang belum fix dari sisi manajemen, tapi akan langsung diupdate di Instagram apabila sudah ya Pak ya. Mungkin harus pakai angka kosong ya Pak ya, atau mungkin boleh ditinggalkan juga, boleh di chat pribadi dari sisi Mbak Dewi, boleh dibantu follow up ya Mbak Dewi ya, Mbak Ruli Kurniawati. Nanti kita bantu ya Mbak ya. Baik, kalau misalnya voucher, jadi tadi mungkin di awal sudah sempat di play videonya ya Mbak Viana ya. Kita ada program-program voucher RP1 itu biasanya ada di halaman deal sekitarmu kalau di aplikasi Shopee nih teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa buka di sekitarmu. Biasa ada voucher yang murah banget, nominalnya Rp1 atau enggak 1.000, tapi nanti nominal cashback-nya bisa 60% sampai dengan cashback 20.000, 60% sampai 15.000 tuh ada. Nah, Bapak bisa beli dari situ. Dan untuk cara daftar QR boleh banget disampaikan lagi sama Mbak Dewi di kolom chat ya sebentar lagi. Bisa daftar dari mana, ada linknya. Yang bisa nanti ditaruh sama Mbak Dewi. Oke, jadi untuk untuk nominal pembelian tidak ada sama sekali.
Tapi kita mengikuti regulasi dari dari Bank Indonesia juga, saldo maksimal yang bisa disimpan di aplikasi itu adalah 10 juta rupiah apabila customer sudah melakukan verifikasi, dan untuk saldo maksimal apabila belum verifikasi adalah 2 juta. Jadi sebenarnya untuk transaksi minimal dan maksimal tidak ada, tetapi untuk customer sendiri maksimal saldonya adalah di angka segitu, Bapak Ibu sekalian. Oke. Iya, kalau misalnya memang tidak memiliki offline outlet, tidak usah Pak, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang Bapak punya offline outlet, baru kita daftar lagi ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak walaupun sudah buka di Shopee. Jadi nanti kita bisa gabung juga tuh Pak akunnya, biar Bapak bisa gampang lihatnya Pak. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya coba bantu jawab ya Pak ya. Untuk uang yang sudah masuk ke ShopeePay, beda dengan apabila memang kalau di Shopee sebagai Shopee seller, itu kan untuk mencarikan uangnya harus secara manual ya Pak ya. Tapi kalau di ShopeePay, pencarian uangnya akan terjadi secara otomatis Pak. Jadi Bapak tidak perlu lagi tekan secara manual karena nanti pun tidak akan ada tombol pencairan dananya di aplikasi Pak. Jadi uangnya akan masuk secara otomatis di H+1 jam 3 sore Pak. Oh begitu. Ya. Halo Pak Sihombing. Ya Pak. Oh ya, saya mau info aja Pak, itu formulirnya itu kebalik Pak antara email toko sama nomor HP-nya Pak. Jadi nggak bisa di submit jadinya Pak. Oh, I see, untuk format jawabannya ya Pak ya? Ya. Baik, baru banget saya benerin juga Pak. Boleh langsung diisi lagi untuk teman-teman yang belum isi. Baru banget saya benerin. Memang benar ternyata email dan nomor handphonenya kebalik Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya koreksinya Pak. Sama-sama ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sukses selalu. Sore Pak Zaranuddin, terima kasih. Boleh teman-teman yang tadi kesulitan untuk submit, sudah diperbaiki linknya, bisa diisi ulang ya. Oke. Jadi saya coba present sedikit ya. Oke. Ini memang kita belum launching di semua tempat nih Mbak Indri. Untuk kebetulan nanti di Jakarta dulu di bulan Januari 2021. Kita launching terlebih dahulu di Jakarta, setelahnya baru kita akan ekspansi ke kota-kota lain yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya boleh dilihat di sini, nah ini dia nih. Nah, jadi intinya sebenarnya Shopee Food adalah salah satu program terbaru dari Shopee. Kita melihat bahwa di masa pandemi ini tentunya transaksi offline ataupun orang-orang keluar rumah frekuensinya berkurang. Pada akhirnya kita mulai ekspansi juga ke layanan untuk online food delivery ataupun fasilitas pengiriman makanan, yaitu Shopee Food. Jadi dari sisi produk sama seperti yang sudah ada sekarang, pionir-pionir kita, teman-teman yang warna hijau, yang ada layanan makanan juga, kita mulai berekspansi. Jadi nanti kurir-kurir Shopee pun tidak hanya bisa mengantar barang, tapi juga nanti bisa mengantar makanan. Nanti modelnya seperti apa, kita akan tunggu tanggal mainnya. Tapi gambarannya Shopee Food ini adalah layanan yang terbaru. Alurnya seperti apa? Nanti pelanggan bisa melakukan pemesanan lewat Shopee Food. Nanti driver bisa mendapatkan order dari sistem dan akan pergi ke merchant. Nanti driver kalau sudah sampai ke merchant ataupun ke tokonya Bapak Ibu, dia akan melakukan validasi pemesanan lewat lewat OTP kah atau lewat PIN kah, nanti kita akan kabarin. Dan apabila sudah, merchant bisa memasak makanan, lalu dikasih ke driver dan driver akan mengirim makanannya ke customer. Jadi alurnya sama persis seperti teman-teman kita yang sudah lebih dahulu, tapi ini adalah brandnya dari Shopee dengan nama Shopee Food. Kalau misalnya kita lihat sedikit, ini dari sisi aplikasi mungkin gambarannya akan banyak seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari aplikasi pun nanti aplikasinya sama seperti ShopeePay Merchant, jadi tidak perlu lagi download aplikasi yang lain. Apabila memang toko Bapak Ibu memiliki ShopeePay, boleh langsung daftar juga Shopee Food, jadi bisa lengkap, kita bantu. Dan tentunya, khusus untuk teman-teman IDEA nih, karena kita udah kenal,
dan udah ketemu sekarang, apabila nanti Bapak Ibu pengen daftar, kita bisa kasih kita bisa bantulah agar bisa dipercepat, tapi khusus di daerah Jakarta terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apabila Bapak Ibu ada di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya boleh langsung mendaftar. Nanti apabila sudah ekspansi ke luar kota yang ada di Indonesia, kita pasti akan langsung kabarin. Daftarnya kalau yang udah lagi di Jakarta nih Mas, sama posisinya di Jakarta, daftarnya kemana? Boleh langsung hubungin Mbak Dewi tadi, bilang aja keywordnya, Mbak mau Shopee Food gitu. Mungkin aku, jadi pasti Mbak Dewi langsung tahu tuh ntar harus ngapain. Oh, Shopee Food di Jakarta gitu ya. Mungkin aku kasih nomor Mbak Dewi lagi kali ya Mbak ya, biar kelihatan ya. Boleh. Ini yang menarik ada celetukannya Mbak siapa ini tadi, berarti bakal ada lowongan driver Shopee Food dong. Waduh. Nah, nanti kalau misalnya ada, saya coba kabarin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, boleh. Tapi kalau misalnya mau jadi merchant Shopee Pay juga, terus jadi teman-teman UMKM aja, tapi penghasilannya banyak, juga bisa dong. Halo Mbak, kebetulan yang untuk Shopee kita akan bahas besok. Daripada saya salah jawab, saya simpan untuk besok ya Mbak ya. Iya. Maaf saya juga skip nih, aduh. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Denny. Dari sisi keamanan tentunya untuk customer bisa melakukan transaksi, pastikan misalnya dari sisi PIN, dia akan buat dulu 6 digit PIN, kita sarankan tidak berulang, dia juga tidak berurutan. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan 1, 1, 2, 2, 3, 3, tapi buatlah PIN yang acak. Itu pasti selalu kita edukasi kepada customer-customer kita. Selanjutnya kita juga sudah bisa untuk beberapa mobile phone yang sudah mendukung fitur Face ID. Kita juga sudah memiliki fitur itu, jadi apabila mereka ingin melakukan transaksi harus lewat Face ID-nya, jadi dari sisi keamanan juga nyaman. Dan yang pasti tidak pernah bosan kita edukasi ke teman-teman, jangan pernah memberikan kode-kode OTP kepada pihak yang meminta, karena pihak Shopee pun tidak pernah meminta kode OTP kepada customer. Jadi Pak, jangan pernah dikasih. Apabila ada yang bilang, iya kalau misalnya isi saldo Shopee Pay 2 juta nanti bisa dapat bonus 20 juta. Jangan Pak, nggak ada durian runtuh zaman sekarang ya Mbak ya, apalagi lagi pandemi ya Mbak ya. Betul. Jadi jangan Pasti pernah ada terbuai. usahanya lah. Benar-benar, jadi jangan percaya. Kalau terlalu muluk ya bahkan perlu dipertanyakan ya Mas ya. Benar Mbak, jadi harus dicurigai dan jangan langsung percaya dan jangan pernah berikan OTP-nya. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu memberikan OTP adalah one time password ataupun kode yang biasa dikirimkan ke nomornya Bapak Ibu apabila mau login ke akun sosmed kah, atau ke akun Shopee kah, atau ke marketplace lain, itu adalah yang biasa masuk. Nah, itulah kode 4 digit yang tidak boleh diberikan kepada siapapun Bapak Ibu sekalian, sekalipun dia mengaku-ngaku dari Shopee. Jadi jangan sampai. Ya, yang pasti Bapak Ibu sekalian, dari sisi Shopee Pay sendiri, kita akan bantu Bapak Ibu semua untuk bisa menjadi terdigitalisasi, menerima pembayaran secara non tunai. Sangat penting untuk kita bisa beralih dari penggunaan uang tunai menjadi non tunai untuk menghindari penyebaran virus juga COVID-19. Lalu bagaimana cara mengoptimasinya nanti apabila Bapak Ibu sudah menjadi merchant dan ada program-program tertentu, kita sekarang banyak sekali program-program seperti tadi misalnya RP1 atau misalnya program-programnya ada cashback yang lebih besar. Nah, itu memang biasanya kita bekerja sama dengan merchant-merchant kita. Oh, dari sisi merchant mungkin butuh exposure untuk bisa dapat exposure ataupun pengetahuan awareness lebih kencang lagi dari sisi customer. Nah, kita bisa bantu exposure itu dan juga nanti cashback-nya bisa lebih besar, tapi memang programnya biasanya adalah program merchant funding kita sebutnya, ataupun memang ada misalnya patungan dari sisi Shopee dan juga patungan dari sisi merchant. Nah, ini adalah program-program yang bisa kita diskusikan untuk bisa menambah sales ataupun meningkatkan penjualan dari sisi Bapak Ibu sekalian. Dan kedepannya selain dari payment, kita juga sudah bisa merambah ke fitur lain, nanti bisa ada Shopee Food, jadi bisa double combo nih Bapak Ibu sekalian dan Mbak Frianda, aduh aku lupa. Indri aja Mas, lebih Mbak gampang. Indri ya dengan Mbak Indri nanti jadi bisa double combo yang bisa kita bantu untuk teman-teman bisa meningkatkan sales ataupun penjualannya seperti itu. Oke, Mas, untuk
masing-masing fitur promosi tadi ada syarat dasarnya nggak sih? Misalkan harus seberapa aktif penggunaan Shopee Pay-nya atau bagaimana gitu? Ya, memang sedikit berbeda dengan seller Shopee ataupun penjual di aplikasi Shopee kan biasanya ada tes performa ya Mbak Indri ya. Jadi misalnya harus ada tingkat balas chat harus 90%, tingkat penerimaan order, pengerjaan order harus berapa lama, lalu foto produk harus seperti apa. Nah, kalau di Shopee sendiri memang sedikit lebih mudah, kita tidak ada rules ataupun peraturan-peraturan khusus, tetapi apa namanya, paling kalau untuk pendaftar ya dokumennya hanya tadi saja kode KTP dan halaman pertama buku tabungan. Tapi ke depannya untuk performa toko ataupun performa penjualan pasti kita serahkan semuanya kepada sisi merchant ataupun penjual. Apabila memang butuh booster khusus atau misalnya butuh exposure, nah nanti kita bisa bantu diskusikan. Tapi untuk rules khusus yang dedicated ada berapa harus seperti ini tidak ada sih Mbak. Oh, I see. Oke. Sebenarnya kalau misalnya memang dari sisi website bisa melakukan transaksi, kita bisa Pak, Shopify bisa melakukan integrasi ke websitenya merchant apabila memang produknya jasa, itu kita bisa lakukan transaksi. Nah, tapi memang apabila tidak ada layanan dan nanti kalaupun dari website diarahkan ke WhatsApp, tapi tidak memiliki toko fisik, sebenarnya kita bisa daftar Shopify Pak. Cuma nanti saya coba tanya regulasinya apabila tidak memiliki toko fisik seperti apa ya Pak ya. Karena sebenarnya sekarang kita punya fitur kalau misalnya nih dari sisi merchant dia punya toko fisik, tapi ternyata customer-nya mau beli barang tapi diantarnya secara pakai driver nih, dia kan harus tetap bayar Pak. Biasa pun dari sisi pembayaran ini kita sudah punya fitur upload QR. Jadi dari sisi merchant bisa foto QR-nya dikirim ke customer save fotonya, lalu ketika nanti mau nge-scan dia tinggal upload aja tuh foto yang udah di save Pak QR-nya. Jadi bisa tetap melakukan pembayaran. Jadi walaupun tidak bertemu tatap muka, tetap bisa melakukan pembayaran. Tapi dengan catatan mereka memang tetap ada toko fisik sih Pak untuk kita bisa bantu aktifasikan Shopee Pay-nya. Apabila tidak memiliki toko fisik, saya coba make sure dulu ya Pak ya, regulasinya seperti apa. Pak Ardi hanya di website atau ada toko fisik Pak? Kalau toko fisik sih saya tidak secara resmi ada tokonya gitu ya, datang aja ke workshop langsung gitu. Bisa. Biasanya datang ke website atau datang ke rumah gitu bisa Pak? Bisa. Biasanya nah itu bagaimana Mas? Kalau misalkan ternyata Pak Ardi juga bisa terima nih sebenarnya di rumah, cuma memang tidak pasang plang jadi toko offline gitu, itu mungkin nggak pakai Shopee Pay? Ya, kalau misalnya di workshopnya masih ada sedikit, paling nggak sedikit banner Pak, atau misalnya ada informasi bahwa menunjukkan itu adalah tokonya Bapak, dan secara historikal memang ada orang-orang yang datang ke workshop untuk melakukan transaksi, itu masih possible kok Pak. Oh, oke. Yes, nanti boleh langsung di isi aja formulirnya Pak. Oke, mungkin pasang banner kecil kali ya Pak ya. Cuma kan Mas sekarang pasang banner juga takut. Mungkin namanya UMKM kan kita masih baru merintis gitu ya. Benar. Kalau pasang banner tiba-tiba sudah dipungut pajak yang lain-lain lagi gitu. Oh, I see. Oke. Memang mungkin selain banner, informasi-informasi kecil nggak apa-apa sih Pak, yang intinya menunjukkan bahwa oh memang ada toko ini di sini, mungkin itu nggak apa-apa Pak. Tapi setahu saya memang kalau bannernya masih di area rumah ataupun di lahan sendiri harusnya, dan masih di dalam tidak sampai keluar banget, harusnya masih aman sih, tidak ada dari sisi perpajakan ya. Di sini mungkin banner yang saya maksud mungkin lebih ke MMT kali ya Mbak ya, bukan neon box, bukan plang, mungkin MMT yang ada di depan pintu misalnya, itu masih nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Berarti memungkinkan ya Pak bikin kayak name buat orang kalau lewat recognize aja sih, kalau di situ ada Exactly. jasa sablon punya Pak Ardi. Benar. Gitu. Benar. Oh, ya. Terima kasih Pak Ardi ya. Atau ada pertanyaan lain? Satu lagi. Ya, silakan Pak. Tadi kan Mas Jeremy bilang bisa diintegrasikan dengan website saya. Apakah nanti pihak dari Shopee itu akan ngasih API ke saya atau gimana? Atau dari pihak Shopee? Ya, benar Pak. Benar Pak. Jadi nanti kalau misalnya memang secara historical memang sudah ada sudah bisa melakukan transaksi dari website Pak, nanti dari sisi Shopee juga akan bisa kerjasama. Kita ada timnya sendiri Pak, kita sebutnya tim online payment, nanti akan sharing API untuk bisa integrasi ke website Bapak. Oke. Kalau gitu saya mesti bicara sama siapa kalau untuk API tadi?
Mbak Boleh Dewi Pak, juga dong. ya benar Pak. Nanti jadi memang kalau di Shopee kebiasaan kita adalah kita nge-pull semua komunikasi ke satu nomor. Jadi nanti dari situ akan langsung di-forward ke masing-masing tim yang berkaitan Pak. Jadi Oh. boleh nanti keywordnya mungkin Pak Ardi Samjaya, jasa sablon, website payment integrasi, nanti bisa langsung diarahkan ke tim online-nya Pak. Dengan Mbak Dewi tadi ya. Benar-benar dengan. Oke, nah memang Mbak kalau misalnya demo, kalau untuk fitur promosi, kalau untuk di payment ataupun di payment offline yang non tunai Mbak, memang dari sisi merchant tidak banyak melakukan apa-apa. Nih kalau misalnya kita bicara Shopee Commerce misalnya Mbak, atau misalnya kita bicara online delivery teman-teman kita yang warna hijau misalnya, atau enggak nanti di Shopee Food. Nanti kan memang dari device-nya akan ada fitur-fitur yang yang akan allow customers-nya untuk bisa melakukan promo sendiri ya Mbak ya. Misalnya nih, kalau di Shopee ada voucher toko misalnya, atau nggak voucher diskon untuk minimal pembelian berapa, itu kan dari sisi sellernya bisa langsung buat voucher-vouchernya sendiri ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya di Shopee Pay ataupun di payment-payment yang lain, memang kan tidak ada fitur-fitur seperti itu. Jadi apabila memang ada promosi-promosi berlebih yang misalnya dari sisi merchant ada budget khusus, budget marketing khusus yang dialokasikan untuk promo. Nah, itu bisa kerjasama dengan tim kita, tim business development kita, untuk nanti bisa, oh Bapak budgetnya berapa, dari sisi Shopee bisa berapa, nanti kita akan buat campaign-nya ataupun promonya seperti apa, kita akan kemas Mbak. Nah, nanti hasil akhirnya adalah fitur voucher-voucher yang ada di aplikasi Shopee. Contohnya adalah, aku kasih lihat ke screen-nya ya Mbak ya. Boleh. Ya. Banyak request aja. Jadi biasa nanti hasil akhirnya adalah kita akan ngobrol, hasil akhirnya adalah cashback-nya lebih besar nih. Kalau sekarang kita cashback-nya di 30% maksimal Rp5.000. Nah nanti kita bisa buat program-program misalnya cashback-nya sampai dengan Rp20.000 atau misalnya sampai dengan Rp15.000. Nah ini yang program-program yang biasa kita jalankan kalau di aplikasi, kalau di Shopee Pay. Nah, kalau misalnya di Shopee kan memang outputnya adalah voucher-voucher toko yang bisa digunakan oleh customer. Tapi kalau di Shopee Pay biasanya adalah voucher-voucher ini. Jadi misalnya nih harganya Rp1.000, customer bisa beli, tapi dia ketika transaksi bisa dapat cashback jauh lebih besar. Jadi mereka lebih untung. Nah, ini adalah fitur-fitur promosi yang bisa kita optimalkan nanti apabila memang kita lihat nih dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita bisa review penjualannya seperti apa, transaksinya seperti apa. Lalu nanti kita bisa omongkan, oh mau ada fitur promosi tambahan, baru itu kita bisa omongkan biasanya Mbak Indri. Oke, ada pendampingannya gitu ya. Jadi memang biasanya Mbak untuk teman-teman outlet, ini mungkin saya tekankan lagi ya, mungkin dari sisi bisnis model ataupun dari sisi nature-nya berbeda sedikit dengan e-commerce Mbak. Jadi kalau misalnya memang di e-commerce kan biasanya nih ada komunitas UMKM atau enggak ada paguyuban dari Ideal misalnya. Nah ini kan biasa kita ada sesi inkubasi kita sebutnya biasanya Mbak ya. Jadi kita bisa pandu mulai dari cara foto produk, dari cara buat deskripsi segala macam itu kan biasa ada Mbak. Nah berbeda dengan Shopee di e-commerce sedikit berbeda bisnis modelnya karena kita adalah bisnis model payment. Sama seperti misalnya dulu mungkin teman-teman UMKM sudah terima EDC BCA misalnya, atau nggak misalnya EDC Mandiri di outletnya. Nah itu kan biasa ketika sudah daftar, oke, dari sisi promo atau misalnya dari sisi program itu kan biasa tetap teman-teman merchant sendiri yang tentukan ya. Nah sama seperti itu modelnya, karena dari sisi Shopee Pay akan bantu untuk mengaktifasikan produk payment di aplikasinya Bapak Ibu sekalian. Nah yang kita lakukan di awal, yang tidak perlu effort apapun adalah kita akan gratiskan biaya MDR-nya, sama kita akan suntik dengan promo-promo cashback itu. Nah, dari sana kita baru akan review biasa performanya seperti apa, itu yang baru kita bisa diskusikan untuk, oke, selanjutnya dari sisi Bapak ada program atau enggak misalnya ada budget promosi yang bisa kita gabungkan kah untuk bisa menarik customer lebih banyak lagi, biasanya seperti itu Mbak. Jadi sedikit beda memang nature model bisnisnya dengan commerce ya Mbak ya. Oke, baik.
Dari sisi ShopeePay memang yang kita kita biasa bantu teman-teman UMKM adalah proses untuk berubah menjadi penggunaan uang tunai, habitnya itu Mbak yang kita rubah untuk bisa menerima uang non tunai sih Mbak. Sejujurnya dari sisi kita itu yang akan kita bantu karena banyak teman-teman UMKM yang kita temukan memang sedikit resisten untuk bisa beralih dari uang tunai dan uang non tunai. Nah, biasa in the process ketika kita melakukan itu yang kita coba edukasi ke teman-teman. Nah, biasanya sih kalau misalnya kita bisa ketemu secara offline ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ketemu secara online seperti ini. Biasanya pasti kita akan bawa banyak pernak-pernik lah, kita bawa banyak gimmick ataupun merchandise ataupun misalnya saldo, ShopeePay dan segala macam. Nah, itu tuh biasanya kita akan ada buat teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mendaftar, kita sudah gratiskan selama beberapa bulan untuk program MDR-nya. Kita bantu cashback dari sisi customer. Harapannya apa? Harapannya bisa meningkatkan traffic ataupun penjualan di tokonya Bapak Ibu karena customer akan lebih bersemangat untuk berbelanja apabila ada program diskon. Jadi kita sasar ke sisi customer untuk bisa meningkatkan traffic-nya di Bapak Ibu sekalian. However, seperti tadi saya singgung, apabila kita bisa bertemu secara offline sebenarnya banyak banget nih yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, karena kalau misalnya offline kita biasa bisa bawa banyak barang, bawa banyak merchandise, atau kita bisa bagi-bagi saldo segala macam, kita bisa main game segala macam. Nah, itu yang mungkin kita masih coba garap kalau misalnya modelnya online seperti ini, apa yang bisa kita lakukan. Tapi dari sisi payment, itu tadi intinya Mbak Indri, kita bantu untuk bisa proses pengalihan dari uang tunai menjadi non tunai, kita bantu edukasi kepada merchantnya agar bisa menerima pembayaran non tunai dengan program-program di awal seperti itu. Ya, itu sudah terhitung toko fisik Mbak Galuh. Tapi kalau misalnya dia memang PPOB, berarti jualannya bisa pulsa, layanan top up gitu ya Bu ya? Iya betul, benar. pulsa, jualan tiket seperti itu, atau jualan kartu perdana seperti itu. Benar. Baik. Kalau misalnya memang model bisnisnya adalah PPOB, Mbak Galuh, bisa banget, tapi nanti biasanya kita akan include-nya namanya ke program Mitra Shopee. Mungkin Mbak Galuh sudah bergabung juga sebagai Mitra Shopee, Mbak? Mitra Shopee belum ya, tapi saya udah gabung di toko online-nya Shopee gitu dengan nama toko yang sama. Oh, I see. Udah buka toko di Shopee juga ya, Mbak ya? Iya, sudah buka toko di I see, Shopee. oke. Nah, jadi kita memang punya satu program lagi, itu namanya adalah Mitra Shopee, Mbak. Sebenarnya sama, tapi memang target khususnya ataupun segmentasi marketnya adalah teman-teman yang di PPOB, misalnya untuk penjualan pulsa, segala macam, itu biasanya masuknya di Mitra Shopee. Nah, nanti dari sisi program memang sedikit berbeda, tapi tetap bisa menerima pembayaran secara non-tunai lewat ShopeePay, karena mereka ada program-program lain, misalnya ada keuntungan yang lain-lainnya, nah itu ada di Mitra Shopee ini. Kalau misalnya memang Mbak Galuh mau bergabung, nanti boleh aku bantu arahkan ya Mbak, untuk daerah mana Mbak, maaf? Oke, baik. Halo Mas Christian, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaannya terkait dengan Shopee Food yang nanti bisa digunakan juga ya pembayarannya pakai ShopeePay. Tidak akan ada seperti itu modelnya Mas, jadi akan sedikit berbeda juga nanti model bisnisnya dengan Shopee Commerce, karena nanti ketika Mas Christian buka aplikasi Shopee, akan ada satu tombol ataupun fitur Shopee Food yang bisa dipencet. Nah, nanti ketika sudah dipencet, sama nih seperti dengan pendahulu-pendahulu kita, teman-teman yang warna hijau misalnya, itu juga nanti fiturnya akan sama seperti itu, UI UX-nya. Jadi nanti modelan tampilannya akan sama seperti itu, jadi tidak akan ada fitur-fitur pencarian berdasarkan harga paling murah, karena layanannya pun berbeda dan tombolnya juga nanti ketika diklik akan diarahkan ke UI yang berbeda ataupun tampilan yang berbeda Mas. Jadi kalau misalnya nanti ketika nyari pun biasa pasti akan muncul dari yang paling dekat sih biasanya, berarti berdasarkan lokasi. Gitu Mas. Berarti nanti pencariannya lebih ke mau food apa sih gitu ya Mas ya, bukan dari benar. harga, ya? Bukan dari harga, karena ketika pencet tombol Shopee Food-nya akan langsung diarahkan ke tampilan. Seperti tampilan kompetitor lah ceritanya, seperti itu. Pak Christian, Ya. produknya apakah? Ini jualan mie ayam Jualan mie ayam di kawasan mana Pak? di dekat-dekat rumah aja gitu. Di Jakarta mana tuh Pak?
di Priuk. Di Priuk, enak loh Pak, panas-panas begini makan mie ayam. Iya. Semoga nanti bisa join ya. Iya, Jadi paling nggak sekitar Tanjung Priuk bisa beli ke Pak Christian. Terima kasih Pak Amin. Christian. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ada lagi kah yang mau? Ini Irma Firmana di Nusa Tenggara. Ada si Zalal Febriana. Kwan Haryono di Kalimantan. Boleh? Diklik unmute-nya, kita ngobrol. Oke. Mas Jeremy, sekali lagi mungkin aku mau, ini waktu kita juga tidak terlalu banyak lagi. Jadi mungkin saya mau minta tolong Mas Jeremy menjelaskan kayak resume ya. Resume ini sebenarnya apa sih? Mungkin menegaskan Shopee Pay dan Shopee itu mirip tapi berbeda di beberapa segmen berbeda. Lalu UKM yang seperti apa sih yang bisa memanfaatkan fitur promosi yang ada di Shopee Pay? Lalu mungkin ke depannya apa saja yang bisa dilakukan Shopee Pay juga untuk UMKM? Baik, terima kasih Mbak Indri. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, untuk sedikit merangkum apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Nah, kali kami dari Shopee Pay bisa hadir di acara di kelas bakti. Nah, jadi pada intinya Shopee Pay dan Shopee memang adalah satu grup, satu entity, tetapi fitur ataupun bisnis model yang berbeda. Apabila Bapak Ibu tahu, di Shopee sendiri adalah layanan untuk jual beli secara online. Nanti barangnya bisa dipesan dari aplikasi Shopee, lalu bisa diantarkan ke rumah Bapak Ibu langsung. Kalau Shopee Pay adalah layanan uang elektronik ataupun dompet elektronik yang bisa dimanfaatkan oleh customer-customer kita untuk bertransaksi secara non-tunai di toko fisiknya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi saya sudah sempat berkali-kali sebut toko fisik, otomatis nomor satu yang paling penting adalah Bapak Ibu harus memiliki toko fisik yang biasa dikunjungi oleh teman-teman customer ataupun ada transaksi yang terjadi di sana. Kenapa? Karena Shopee Pay akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa beralih dari penggunaan uang tunai menjadi non-tunai di toko fisiknya Bapak Ibu. Mereka bisa melakukan pembayaran menggunakan Shopee Pay. Apa yang kita bantu kepada teman-teman UMKM? Kita biasa bantu teman-teman UMKM dengan cara memberikan biaya layanannya di 0% sampai nanti di bulan Desember 2020. Jadi ceritanya Bapak Ibu bisa cek ombak dulu lah, tes ombak. Oh ini udah 0% nih gratis, saya coba deh pakai Shopee Pay laku apa enggak ya? Karena misalnya ada cashback. Nah itu satu. Yang kedua, kita juga bisa bantu Bapak Ibu sekalian, kita bantu untuk nominal cashback-nya di 30%, antara Rp3.000 sampai dengan Rp5.000, tergantung dari produk yang Bapak Ibu jual. Nanti akan kita assess dan kita putuskan nilainya berapa. Setelah itu, Bapak Ibu juga, kita sudah terhubung ataupun terintegrasi dengan QRIS. QRIS adalah program dari Bank Indonesia yang menyamaratakan semua QR yang ada di Indonesia. Jadi nanti QR-nya Shopee Pay bisa di-scan oleh teman-teman penyedia uang elektronik yang lainnya, seperti misalnya GoPay, OVO, Dana, dan lain-lainnya. Nanti bisa di-scan sama mereka juga. Begitupun dengan QR-nya GoPay bisa di-scan sama OVO, Dana, Shopee Pay, dan lain-lain. Jadi ini akan kita coba bantu kepada Bapak teman-teman sekalian. Kita mendukung programnya Bank Indonesia untuk bisa digital inclusion ataupun inklusi digital ke seluruh rakyat Indonesia agar bisa mulai beralih dari uang tunai menjadi non tunai sehingga bisa tercipta masyarakat cashless, atau kita sebutnya cashless society ataupun masyarakat non tunai. Harapannya adalah seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sudah bilang ya, kita lagi ada banyak merchandise yang tadi sudah sempat isi, kita akan bantu kirimkan 10 yang tercepat, kita akan kirimkan ke alamatnya Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila memang Bapak Ibu punya pertanyaan lanjutan, boleh langsung ngobrol-ngobrol sama kita, sama saya juga, sama Mbak Dewi. Boleh langsung diobrolin di sana. Nanti kalau misalnya memang Bapak Ibu punya pertanyaan lanjutan dan pengen join, pengen ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa ketemu kalau misalnya Bapak Ibu daerahnya di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar rangkumannya sedikit banyak seperti itu Mbak Indri. Oke, terima kasih Pak Jeremy. Jadi Bapak Ibu, bukan karena pandemi kita mengarahkan, rame ya. Bukan karena pandemi saja kita mengarahkan Bapak Ibu untuk menggunakan uang digital. Dari sisi keamanan, memang sudah dari beberapa tahun belakangan kita sudah diarahkan untuk menggunakan
uang digital. Selain memang aman, dengan masuknya masa pandemi, kita akan jauh lebih dari sisi keamanan yang misalkan ibu nggak perlu lagi bawa uang cash kan kemana-mana. Lalu dari Benar. sisi keamanan yang kesehatan, kita juga mengurangi perpindahan virus dari uang cash ya Mas Yermi ya. Dan Yes. belum lagi kedepannya itu teknologi digital memang mengarah untuk bisa diterapkan di semua aspek kehidupan, salah satunya dari payment ini. Jadi kalau tidak sekarang, nantinya malah ketinggalan karena arahnya memang ke depan semuanya akan jadi digital. Kalau tidak salah benar seperti sekali. itu ya, Mas Jeremy ya. Saya nggak Benar, kelewatan benar. kan ya? Tidak sama sekali, Mbak Indri. Gitu. Jadi yuk teman-teman yang belum menggunakan Shopee Pay, boleh kontak tadi nomor Mbak Dewi dan nomornya Mas Jeremy juga, ternyata itu bisa dikontak, tanya aja semuanya. Mumpung kita masih punya kesempatan ini nih, maksudnya besok bisa jadi Mas Jeremy dan Mbak Dewinya lebih sibuk lagi gitu, jadi kan jadinya sulit untuk berkonsultasi. Nah, lanjutan untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini, ada sesi konsultasi besok di grup Telegram. Mas Jeremy dan Mbak Dewi dan timnya akan datang ya Mas ya di grup Telegram menjawab apapun. Ada tim Shopee juga ya Mas? Benar, akan ada tim Shopee juga. Ada tim Shopee juga. Jadi kalau ada pertanyaan yang bersinggungan antara Shopee Pay dan Shopee, bukan tersinggung ya Bapak Ibu, yang berkaitan. Jadi mungkin bisa ditanyakan juga besok. Terima kasih sekali lagi Mas Jeremy atas semua infonya. Sama-sama Mbak Indri. Siap. Terima kasih. Semoga kita ketemu lain waktu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mbak Indri. Terima kasih banyak teman-teman UMKM. Indria Sari, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.